impressive, but do you have to undermine everything that I do? Steal my toys and pour lemonade on my bed. Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Gimana, sehat semua ya? Di konten kali ini gua bakal ngerekap film yang berjudul Jennifer's Body tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Karyn Kusama. Nah, di film ini tuh yang main idola gua banget, Mang, Megan Fox. Yaudah, gak usah kelamaan bacotnya, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Neddy Lesnicki. Yang sebenarnya sih si Neddy ini nggak gila gitu. Si Neddy ini udah muak dan udah kesel lah sama dokter dan perawat di sana gitu, yang nyamain dia sama orang gila. Sampai-sampai si ibu dokter pun ditendangnya hingga terpental. Karena kejadian itu, akhirnya Neddy dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi itu dia menceritakan bagaimana bisa dia terlibat kasus pembunuhan dan berakhir di rumah sakit jiwa ini kepada para penonton gitu. Kemudian film pun flashback ke beberapa bulan yang lalu dan memperlihatkan sebuah kota terpencil yang memiliki air terjun yang terdapat aliran sungai bawah tanahnya. Kemudian scene memperlihatkan Neddy yang sedang menyemangati sahabatnya si Jennifer yang sedang tampil sebagai cheerleader di sebuah pertandingan. Anjay, Megan Fox emang gak ada duanya anjir. Idola aing ya. Nah, saking deketnya kedua sahabat ini, orang-orang nyangka kalau mereka berdua adalah lesbiola. Tapi si Neddy ini gak peduli sama omongan orang gitu, karena si Jennifer ini udah jadi sahabatnya sejak kecil gitu, bahkan sejak PAUD katanya mah. Setelah pertandingan selesai, Jennifer mengajak Neddy nonton band yang gak terkenal-terkenal amat sih sebenarnya mah, di sebuah bar. Nah, si Jennifer ini tuh lagi ngincer vokalis bandnya gitu, karena gak peduli sama bandnya, yang penting vokalisnya gitu. Neddy pun mengiyakan, padahal mah dia ada acara sama cowoknya gitu. Tapi si Neddy ini lebih milih pergi sama sahabatnya Jennifer. Singkat cerita, Neddy pun memilah-milah baju yang cocok untuk pergi sama sahabatnya Jennifer. Sementara itu pacarnya yang bernama Chip Dop cuma bisa ngeliatin dengan pasrah, karena emang udah biasa gitu acara mereka gagal karena si Jennifer. Tapi hubungan mereka itu ya aman-aman aja gitu. Gak lama kemudian, Neng Jennifer pun datang untuk menjemput Neddy. Sesampainya mereka berdua di bar, ternyata sudah banyak teman sekolah mereka yang berada di sana. Singkat cerita, akhirnya band yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Jennifer pun langsung mengajak Neddy mendekati para personil band untuk berkenalan. Tapi Neddy ogah-ogahan karena malu aja gitu. Setelah dirayu Jennifer, akhirnya Neddy pun mau. Setelah Jennifer berkenalan dengan vokalis band yang bernama Nikolai, Jennifer pun pergi untuk mengambilkan minum sebelum dia manggung. Saat Jennifer memesan minuman, si Neddy ini mendengar obrolan si Nikolai dan personilnya. Jadi si Nikolai ini tertarik dengan si Jennifer. Siapa yang kagak tertarik sama Megan Fox coba? Nah, si Nikolai ini yakin kalau si Jennifer ini masih perawan dan belum pernah dilekui gitu kan. Walaupun kelihatannya gampangan, tapi si Jennifer ini pasti belum pernah ngalamin yang namanya perlekuan gitu. Nggak tahu kenapa si Nikolai ini yakin aja gitu. Neddy yang mendengar obrolan itu langsung menceritakan semuanya ke si Jennifer. Tapi mendengar itu si Jennifer malah senang setelah mengetahui kalau si Nikolai ini tertarik dengannya. Ya walaupun sebenarnya mah dia udah nggak perawan gitu, tapi rasanya mah mirip-mirip lah. Ya tapi nggak tahu juga ya, ini mah perkiraan aja sih. Dan gak lama kemudian penampilan band pun dimulai.
Saat band sedang tampil, tiba-tiba terjadi konsleting listrik dan membuat bar itu kebakaran. I know where to go! Alhamdulillahnya si Jennifer dan si Nedi ini berhasil selamat. Tiba-tiba datang si Nikolai dengan santainya sambil pegang Amer. Nikolai pun ngajak Jennifer pergi bersama teman-temannya. Jennifer yang udah kesemsem sama si Nikolai mengiyakan ajakan itu. Nidi yang khawatir mencoba melarang Jennifer, tapi karena Jennifer udah dibutakan cinta, dia malah marah-marah ke si Nidi. Dan akhirnya Jennifer pun pergi bersama Nikolai dan teman-temannya. Singkat cerita, Nidi pun pulang dan langsung menelpon pacarnya si Chip dan menceritakan semuanya, dan dia sangat khawatir dengan kondisinya Jennifer. Karena si Nidi ini takut sahabatnya itu dilakui sama para personil band gitu kan. Tapi tiba-tiba Nidi mendengar suara seseorang yang datang. Nidi pun dibuat kaget dengan kedatangan Jennifer yang berlumuran darah, tapi nggak ada luka sama sekali. My mom got that Boston poster. Dan dia juga bersikap aneh. Ya kayak orang kesurupan gitulah. Serem pokoknya. Kemudian Jennifer pun pergi dan meninggalkan Nidi yang ketakutan. Besok paginya, Nidi yang sedang melamun karena masih kepikiran kejadian semalam, didatangi Jennifer yang udah bersikap biasa-biasa aja, kayak nggak ada kejadian apa-apa aja gitu. Saat Nidi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Jennifer cuma bilang kalau Nidi itu nggak usah mengkhawatirkan dia, nggak ada apa-apa kok, nggak usah berlebihan gitu. Pokoknya ya nggak usah khawatir sama si Jennifer gitu. Saat asik ngobrol, tiba-tiba datang seorang guru dan mengabarkan kalau banyak siswa sekolah itu yang meninggal karena insiden kebakaran bar tadi malam. Setelah sekolah usai, terlihat seorang cowok bernama Jonas di sebuah lapangan yang sedang menatapi kepergian para temannya dalam insiden kebakaran tadi malam. Kemudian datang Jennifer yang mencoba menghibur Jonas. Lalu Jennifer mengajak Jonas ke dalam kebun untuk melakukan perlekuian di sana. Jonas yang awalnya sedih langsung sumringah dan mengiyakan ajakan Jennifer. Saat sedang pemanasan cipok-cipok manja gitu, si Jonas dibuat bingung karena banyak hewan yang berdatangan mendekati mereka berdua. Seolah-olah lagi ngegerebek gitu ya. Lalu tiba-tiba Jennifer berubah menyeramkan dan langsung menyerang si Jonas. Well, you're gonna see your buddy really soon. Teriakan si Jonas pun didengar oleh Pak Guru. Pak Guru yang penasaran langsung mengecek ke dalam kebun. Sesampainya di kebun, dia kaget melihat jenazah si Jonas yang perutnya terkoyak dan sedang dicemilin seekor rusa. Singkat cerita, malam pun tiba. Nidi yang lagi santai ditelepon oleh Jennifer yang makin glowing dan semakin semuk aja setelah membunuh si Jonas gitu kan. Lagi asik ngobrol sama Jennifer, tiba-tiba Chip menelpon Nidi dan mengajak ketemuan di tempat biasa. Nidi pun langsung mengiyakan dan langsung OTW. Sesampainya di taman, Nidi pun heran karena banyak polisi di rumahnya si Jonas. Chip pun memberitahu Nidi kalau si Jonas meninggal dengan kondisi yang mengenaskan dalam kondisi perut terkoyak gitu. Nidi yang mendengar itu langsung shock dan kaget. Nidi bilang kalau Jonas tidak mungkin tewas oleh binatang buas karena di darah mereka itu tidak ada binatang buas lagi gitu yang bisa melakukan serangan kayak gitu.
Tapi Chip bilang semua masalah yang terjadi di kota mereka pasti akan berlalu. Jadi nggak usah dipikirin lah gitu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Guru pun memberitahu para siswa kalau udah 2 kali insiden terjadi di kota mereka. Jennifer pun langsung bilang kalau dia udah bosan dengan berita yang gitu-gitu aja. Nidi pun dibuat bingung dengan sikap Jennifer itu. Saat mereka pulang, Nidi kebingungan karena si Jennifer ini sensi banget gitu, kayak kayak cewek PMS lah gitu kan, suka sensi. Lalu Jennifer dan Nidi didatangi cowok pangki bernama Colin ada E-nya ya, Colin. Namun tiba-tiba si Jennifer langsung mengajak Colin kencan. Colin pun langsung mengiyakan karena ya sebagai lelaki normal, siapa coba yang mau nolak cewek seksi kayak Jennifer ini. Setelah si Colin pergi, Nidi pun kebingungan karena sikap Jennifer ke cowok jadi berubah. Jadi lebih agresif aja gitu. Jennifer pun beralasan kalau dia cuma pengen menghibur si Colin aja. Jadi ya karena dia udah lama jomblo gitu kan, ya pengen ngehibur aja gitu. Malam harinya si Nedi pun kencan dengan si Chip di kamar. Dan apa yang akan mereka lakukan di kamar? Ya ngelakui lah. Sementara itu si Colin, anjir gak enak banget namanya Colin anjir. Sementara itu si Colin OTW mau jemput si Jennifer sambil nyari alamat si Jennifer yang dikasih waktu siang tadi gitu. Yang dikasih lewat SMS gitu kan belum ada WhatsApp. Tapi setelah sampai di alamatnya, si Colin pun kebingungan karena alamat yang dikasih Jennifer adalah sebuah komplek perumahan yang sepi, malah cenderung kosong. Colin pun masuk ke sebuah rumah kosong dan menemui Jennifer. Jennifer yang udah nunggu sedari tadi langsung membuka kemejanya. Melihat itu, Colin pun udah gak sabar buat melakukan perlakuan. Tapi Colin keheranan melihat mata Jennifer yang berubah bentuk. Lalu tiba-tiba Jennifer pun langsung kerasukan dan langsung menyerang si Colin. So emo. Nidi yang lagi asik ngelekui ngerasa ada yang gak beres sama si Jennifer dan langsung meninggalkan Chip yang lagi kagok untuk menemui Jennifer. Parah pisannya si Nidi anjir. Si Chip kan jadinya kentang anjir. Oke lanjut. Di saat yang bersamaan, si Jennifer lagi asik nyemilin isi perut si Colin. Saat dalam perjalanan, Nidi dibuat kaget dengan kemunculan Jennifer yang berlumuran darah dan mencoba menyerang si Nidi. Tapi alhamdulillahnya Nidi berhasil kabur dan bisa sampai rumah dengan selamat. Nidi pun shock dan kebingungan kenapa si Jennifer berubah menjadi menyeramkan gitu. Dirasa udah capek, Nidi pun masuk kamar untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba muncul si Jennifer yang entah datang dari mana yang membuat Nidi kaget. Hi. Setelah Nedi tenang, akhirnya Jennifer menceritakan semuanya. Semua berawal dari kedatangan Nikolai dan bandnya yang biasa-biasa aja itu ke dalam kota mereka. Dan ternyata mereka semua berencana menjadikan Jennifer sebagai tumbal karena kayaknya si band ini tuh pengabdi setan gitu kan. Saat Jennifer pergi bersama mereka, di dalam mobil Jennifer mengira kalau dia bakalan dilekui berjamaah gitu kan. Jennifer pun sempat bilang kalau dia nggak mau dilekui berjamaah karena dia masih perawan gitu kan. Ya intinya kayak gitulah, dia nggak mau gitu. Nah si Nikolai dan B-nya ini merasa senang karena si Jennifer bilang kalau dia ini masih perawan. Dan mereka lagi butuh cewek perawan buat ditumbalin gitu kan. Yang dia nggak tahu aja anjir.
Lalu Jennifer pun dibawa ke sebuah air terjun dan diikat di sebuah batu. Nikolai bilang kalau Jennifer akan dijadikan tumbal kepada para iblis supaya bandnya sukses dan terkenal. Dan gitu caranya jadi band sukses memang. Jennifer pun memohon untuk dilepaskan, tapi Nikolai malah mengeluarkan pisau dan langsung menusuk-nusuk si Jennifer untuk dijadikan tumbal. Virgin unto thee. Change your number. Jennifer pun bilang seharusnya dia sudah mati waktu itu, tapi dia juga bingung pas dia bangun gak ada luka sama sekali di badannya. Dan dia juga sangat merasa lapar, tapi anehnya cuman daging manusia yang bisa membuat dia kenyang. Nah, sejak saat itulah dia menjadi lebih kuat dan kebal. Setiap kena luka pasti langsung sembuh sendiri. Intinya jadi dapat kekuatan gitu. Nidi pun mulai merasa takut, tapi Jennifer meyakinkan Nidi kalau selapar-laparnya dia, Jennifer tidak akan pernah memakan sahabatnya itu. Tapi sayangnya Nidi masih ketakutan dan gak mau dekat dengan Jennifer. Melihat sikap Nidi yang kayak gitu, Jennifer pun kecewa dan langsung pergi dari sana. Besok paginya Jennifer langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Akhirnya Nedi menemukan titik terang dan menemukan tulisan tentang ritual pengorbanan perawan untuk iblis supaya bisa mengabulkan keinginan apapun. Nedi juga menemukan cara untuk melawan iblis itu, yaitu dengan cara menusuk jantung sang iblis saat dia merasa lapar. Saat sedang fokus mempelajari periblisan, tiba-tiba datang Chip yang mengajak Nidi untuk pergi ke pesta dansa nanti malam. Nidi yang lagi pusing dengan perkara Jennifer langsung menceritakan semuanya ke Chip kalau si Jennifer ini dirasuki iblis karena dijadikan tumbal oleh band yang biasa-biasa aja punya si Nikolai gitu. Dan mereka salah memilih tumbal yang membuat Jennifer menjadi mengerikan saat lapar, tapi menjadi semakin semok setelah makan. Nidi juga melarang Chip untuk datang ke pesta dansa sekolah karena pasti si Jennifer ini nyari mangsa di pesta itu. Tapi sayangnya si Chip nggak percaya sama omongannya si Nidi, padahal udah ngejelasin panjang lebar gitu sampai ngelai-ngelai gitu kan, tapi si Chip ini malah nggak percaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Nidi berniat datang ke pesta untuk memastikan kalau si Jennifer nggak jadi mukbang daging orang di sana. Sementara itu si Chip dibekali semprotan merica oleh ibunya yang gak tahu buat apa sih fungsinya anjir. Di sisi lain si Jennifer yang lagi lapar bersiap dengan riasan terbaiknya untuk menarik perhatian para lelaki. Singkat cerita, Nedi pun udah sampai di pesta yang akan dihadiri oleh band yang biasa-biasa aja milik si Nikolai. Sementara itu si Chip lagi OTW ke pesta dengan jalan kaki sendirian aja. Namun tiba-tiba Jennifer muncul yang entah dari mana yang membuat si Chip kaget. Lalu Jennifer pun memfitnah Nidi kalau dia udah selingkuh dengan cowok lain. Nah itu sebabnya lah dia sering ngebatalin acara ngedate-nya dia sama Nidi gitu kan. Ya padahal kan si Nidi ini ngikut si Jennifer. Lalu Jennifer pun menggoda Chip untuk melakukan perlakuan. Ya padahal mah si Chip ini mau dimakan kan sama si Jennifer. Karena si Jennifer ini kecewa gitu sama sikapnya si Nidi gitu. Jadi dia mau balas dendam aja dengan cara memakan si Chip. Sementara itu Nidi yang lagi nonton bandnya si Nikolai yang biasa aja itu merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada pacarnya si Chip. Dan langsung pergi menuju rumahnya si Chip. Tapi setelah sampai di rumahnya Chip, Nidi dikabari kalau Chip udah pergi ke pesta sendirian. Nidi pun langsung pergi mencari Chip. Alhamdulillahnya Nidi berhasil menemukan Chip dan Jennifer. Nidi langsung menolong Chip yang lagi diserang Jennifer.
undermine everything that I do. Steal my toys and pour lemonade on my bed. And now I go both ways. Ketika kedua sahabat itu sedang berantem gitu adu mulut, Chip yang sudah terluka parah berusaha membantu Needy dengan menusuk Jennifer menggunakan besi. Jennifer yang belum mendapatkan mangsa terlihat nggak berdaya setelah ditusuk Chip, tapi Jennifer berhasil kabur. Needy pun membiarkan Jennifer pergi dan langsung memeriksa kondisi Chip yang udah sakaratul maut. Chip pun meminta maaf kepada Needy karena nggak mau percayainya. Dan pada akhirnya Chip pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah Needy pulang, dia sangat merasakan kesedihan yang teramat sangat karena kelakuannya si Jennifer. Lalu Needy berniat mengakhiri semua kelakuan jahatnya Jennifer. Sementara itu Jennifer semakin lemas karena gagal makan dan berencana buat tidur aja gitu. Tapi tiba-tiba Needy datang dan langsung menusuk jantung Jennifer yang sedang lemas. Dan kemudian membuat Jennifer pun tewas. Tanpa diduga, ibunya Jennifer masuk dan memergoki Needy yang membunuh Jennifer, yang akhirnya melaporkan Needy kepada polisi, yang membuat Needy pun ditangkap. Tapi karena alasan Needy yang gak masuk akal, akhirnya Needy pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Scene pun kembali ke Needy yang ada di ruangan isolasi rumah sakit jiwa yang ada di awal film tadi. Needy yang mendapat luka gigitan dari Jennifer ternyata membuat Needy memiliki kekuatan iblis. Tapi Needy nggak ngerasa lapar kayak si Jennifer. Needy pun kabur dari RSJ itu dengan kekuatannya. Setelah Needy berhasil kabur, dia mencari pisau yang dulu dipakai untuk menusuk Jennifer sebagai penumbalan oleh bandnya si Nikolai. Needy berencana membalas dendam kepada Nikolai dan bandnya. Yang kini sekarang bandnya si Nikolai ini udah menjadi band yang sangat amat terkenal gitu. Dan di akhir film diperlihatkan semua anggota band terbunuh dan semua itu adalah kerjanya si Needy. Dan akhirnya film pun rengsek. Oke, segini aja konten gua kali ini. Filmnya serem sih ya. Seremnya dapat sih kalau menurut gua. Tapi daya tarik terbesar film ini sih Megan Fox. Karena gua ngefans banget sama Megan Fox anjir. Kapan ya gue bisa ketemu anjir. Yaudahlah, segini aja konten gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media gue. Gue ada di Twitter sama Instagram. Linknya gue taruh di deskripsi. Gue juga ada link sawer ya kalau lo mau sawer gitu kan. Jangan lupa subscribe juga kalau lo mau subscribe tentunya. Ya udah, segini aja. Jangan lupa makan biar gak lemes. Dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye.